Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Bagaimana kabar kalian semua para mahasiswa yang semangat ya, kalian sebagai generasi penerus bangsa ya. Bertemu lagi dengan Ibu Lestari Wibowo dalam mata kuliah Biologi 1 jurusan Agroteknologi Pertanian. Ya, pada perkuliahan kali ini yang akan kita bahas yaitu masih dalam kelas insekta, yaitu dari ordo Hemiptera. Capaian pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa mampu mengenal ciri morfologi dan bioekologi dari ordo Hemiptera dan juga mengenal contoh-contoh Hemiptera yang berperan sebagai OPT dan sebagai agensia hayati. Ordo Hemiptera terdiri dari dua subordo, yaitu ordo Homoptera dan ordo Heteroptera. Ordo Hemiptera memiliki ciri yang pertama yaitu tipe alat mulutnya yaitu haustellata atau menusuk menghisap. Mengalami metamorfosis paurometabola atau metamorfosis bertahap. Ordo Hemiptera subordo Homoptera ketebalan sayapnya sama, sedangkan subordo Heteroptera sayap depan bersifat hemilitron, yaitu separuh tebal pada bagian pangkalnya dan separuh tipis pada bagian ujungnya. Ini adalah tipe alat mulut haustellata pada ordo Hemiptera. Kita lihat tipe alat mulutnya adalah menusuk menghisap. Metamorfosis yang dialami yaitu paurometabola. Siklusnya dari telur, lalu telur menetas menjadi nimfa instar 1, selanjutnya berganti kulit menjadi nimfa instar 2, berganti kulit lagi, demikian hingga menjadi nimfa instar 5, lalu berganti kulit lagi menjadi imago atau serangga dewasa yang telah memiliki sayap sempurna. Contoh dari ordo Heteroptera kita lihat di sini ada walang sangit yang merupakan OPT pada tanaman padi, juga ada kepik hijau yang merupakan OPT pada tanaman kedelai dan juga berbagai jenis tanaman lain, kacang panjang dan yang lainnya. Lalu di bawah itu ada Helopeltis. Ini merupakan kepik buah kakao. Tubuhnya sangat khas ya, pada bagian toraknya terdapat bagian seperti jarum ya, yang melekat di bagian toraksnya. Ini ciri dari Helopeltis. Selanjutnya ada kepik kapas atau seringkali disebut sebagai bapak pucung yang merupakan OPT pada tanaman kapas. Dan ini adalah subordo Homoptera, berbagai jenis kutu tanaman ya, dari kelompok apis dengan berbagai spesies, juga ada di bawahnya itu ada wereng, ada kutu putih, dan sebagainya. Nah, ini wereng merupakan OPT pada tanaman padi. Dari sebelah kiri itu ada wereng zigzag, lalu wereng coklat, wereng hijau, dan wereng punggung putih. Dari ordo Hemiptera juga kita temui adanya yang bersifat predator atau agensia pengendali hama. Contohnya dari famili Geridae, yaitu anggang-anggang,
Kita sering melihat di atas permukaan air sawah misalnya, yang siap memangsa apabila terdapat wereng pada bagian pangkal batang padi. Anggang-anggang bisa meloncat dan menangkap wereng dan memangsanya. Selanjutnya dari famili Pentatomidae, ini juga merupakan ada yang berperan sebagai predator, juga dari famili Reduvioidae dan Belastomatidae. Mari kita mengenal lebih dalam dengan salah satu contoh ordo Hemiptera yang berperan sebagai OPT, yaitu walang sangit atau Leptocoryza acuta. Ini adalah gambar imago atau serangga dewasa dan juga nimfa dari walang sangit. Klasifikasi dari walang sangit, kingdomnya adalah Animalia, filumnya Arthropoda, kelas Insecta, ordo Hemiptera, famili Alididae, genusnya adalah Leptocoryza dan spesiesnya adalah acuta. Nah, ini kalau kita lihat panjang tubuhnya itu berkisar 14 sampai 17 mm. Nah, meskipun serangga ini cukup kecil, namun seekor betina mampu bertelur hingga 200 hingga 300 butir telur yang diletakkan secara berkelompok berbentuk baris di atas permukaan daun padi. Kerusakan yang diakibatkan oleh walang sangit, yaitu walang sangit menyerang padi pada fase masak susu dengan menghisap cairan biji padi atau cairan dalam bulir padi. Bekas tusukan tersebut berupa bercak berwarna coklat atau gelap, seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Nah, padi yang terserang walang sangit, ini bobotnya akan menurun, bulirnya, bahkan bulir dapat menjadi hampa. Kita lihat dinamika populasi walang sangit. Siklus hidup dari walang sangit antara 35 hingga 56 hari. Imago aktif pada pagi dan sore hari. Pada siang hari, walang sangit bersembunyi di bawah tanaman atau rerumputan yang lebih rimbun. Bila diganggu, serangga ini mengeluarkan bau yang khas, ya, sehingga kita menyebutnya sebagai walang sangit. Walang sangit ini menyukai tanaman padi yang fase masak susu. Kita lihat di alam, ini ada berbagai jenis musuh alami dari walang sangit. Yang pertama misalnya, telur walang sangit dapat diparasit oleh parasitoid yaitu Grionyxoni, Oencyrtus malayensis, dan yang lainnya. Berbagai jenis predator misalnya Conocephalus longipenus, capung, laba-laba, belalang sembah, dan yang lainnya. Dan juga ada jamur yang bersifat patogen, yaitu dapat menyebabkan sakit dan menyebabkan kematian walang sangit. Misalnya Beveria bassiana dan Metarhizium anisopleae. Pada gambar kita lihat ini adalah Conocephalus longipenus, itu belalang dengan belalang pedang panjang gitu. Jadi ovipositornya panjang sehingga kita sebut dengan pedang panjang dan sedang memangsa
walang sangit. Lalu sebelah kirinya kita lihat ada walang sangit yang mati karena terinfeksi Beveria bassiana, sehingga tubuhnya ditutupi oleh hifa berwarna putih dari Beveria bassiana. Walang sangit merupakan hama penting pada tanaman padi, sehingga perlu kita kendalikan. Bagaimana pengelolaan populasi walang sangit? Yaitu yang pertama, kita dapat melakukan tanam serempak. Dengan melakukan tanam serempak, maka kita menghindari waktu yang cukup panjang bagi walang sangit untuk berkembang biak. Apabila kita tidak melakukan tanam serempak, maka tanaman padi yang ditanam akhir itu lebih beresiko terserang lebih parah oleh walang sangit. Untuk itu sangat disarankan melakukan tanam serempak terutama pada satu hamparan luas. Lalu sanitasi inang. Tanaman walang sangit memiliki berbagai jenis tanaman inang, seperti berbagai jenis gulma dapat menjadi tanaman inangnya, sehingga kita perlu melakukan sanitasi atau pembersihan berbagai jenis tanaman inang dari walang sangit. Tindakan juga yang dapat kita lakukan yaitu dengan memasang umpan, misalnya dengan menggunakan bangkai yuyu, bangkai tikus, atau bangkai katak. Walang sangit walaupun dia bisa mengeluarkan bau yang tidak sedap, namun ternyata walang sangit menyukai bau bangkai. Sehingga kita dapat meletakkan bangkai yuyu atau bangkai tikus di suatu tempat. Nah, walang sangit akan berkumpul di situ. Setelah walang sangit berkumpul, bisa kita aplikasikan pestisida pada lokasi yang terbatas di sekitar umpan bangkai tersebut. Pengendalian secara kimiawi ini dapat kita lakukan apabila populasi walang sangit telah mencapai ambang ekonomi atau ambang kendali. Pengendalian kimiawi dilakukan pada saat tanaman padi berbunga sampai masak susu. Ambang kendalinya adalah 6 ekor per meter persegi tanaman padi atau 5 ekor walang sangit per 9 rumpun padi. Demikian materi yang Ibu sampaikan. Ini adalah sumber pustaka yang Ibu gunakan. Terima kasih. Semangat selalu belajar mahasiswa dan semoga sehat selalu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.